Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan jurnal yang telah kami buat, yaitu dengan tema Inovasi Pembelajaran Kontekstual. Oke, di pendahuluan kami sajikan latar belakang dibuatnya jurnal ini, yaitu kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan inti yang terjadi dalam sebuah kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, harus diterapkan sebuah pendekatan yang mampu memfasilitasi dan membantu menemukan bakat dan potensi yang dimiliki oleh para siswa. Tetapi kenyataannya, pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar masih belum bisa menggali potensi yang dimiliki oleh para siswa tersebut. Sedangkan pendidik hanya memberikan materi yang harus diterima oleh siswa dan sifatnya teoretik. Akibatnya, psikologis dan perkembangan anak menuju ke arah keterpaksaan dan tidak bisa berkembang sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan pembelajaran secara kontekstual. Metode penelitian yang kami gunakan di jurnal ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk menelaah secara mendalam konsep pembelajaran kontekstual, prinsip-prinsipnya, karakteristik, serta keunggulan dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Data dikumpulkan dari literatur yang dipublikasikan sejak 2021 sampai 2025, meliputi artikel jurnal ilmiah dan buku akademik resmi. Oke, kita mulai memasuki isi pembahasan intinya. Yang pertama yaitu konsep dasar pembelajaran kontekstual, yang kedua, karakteristik pembelajaran kontekstual, yang ketiga, model pembelajaran kontekstual, dan yang keempat, pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang konsep dasar pembelajaran kontekstual. Apa itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata siswa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara fleksibel dalam berbagai situasi atau permasalahan. Pembelajaran ini mendorong terjadinya proses transfer pengetahuan baik antar konteks maupun dalam konteks yang sama, melalui tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan siswa. Pembelajaran ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan dari hasil pengamatan, yang semuanya berperan penting dalam membentuk kecakapan hidup jangka panjang. Dengan demikian, pembelajaran kontekstual tidak hanya membuat pembelajaran lebih bermakna, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan yang aplikatif dan berdaya guna dalam kehidupan nyata. Di sisi lain, pembelajaran kontekstual tidak hanya terbatas pada pelajaran yang langsung berhubungan dengan dunia nyata, tetapi juga dapat diterapkan pada mata pelajaran yang lebih teoritis, misalnya pembelajaran matematika, pelajaran matematika, atau ilmu pengetahuan alam dapat dihubungkan dengan situasi praktis melalui penggunaan contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini membuat konsep abstrak menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa, karena mereka dapat melihat hubungan antara teori dan aplikasi praktisnya. Hal ini juga memperkuat kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi yang lebih kompleks. Pembelajaran kontekstual juga memungkinkan siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Poin kedua yang akan kita bahas adalah karakteristik pembelajaran kontekstual. Menurut Johnson, terdapat 8 karakteristik utama dalam pembelajaran kontekstual, yaitu pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Kedua, melakukan kegiatan yang signifikan. Ketiga, belajar yang diatur sendiri. Keempat, bekerja sama. Kelima, berpikir kritis dan kreatif. Keenam,
mengasuh atau memelihara pribadi. Ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Dan yang kedelapan terakhir, menggunakan penilaian yang autentik. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan kegiatan belajar yang berkelompok. Model ini dapat dijadikan sebagai konsep yang diaplikasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar, karena mengacu pada sejumlah prinsip dasar pembelajaran. Dalam pembelajaran kontekstual ini terdapat 5 konsep utama yang dikenal dengan akronim REX, yaitu yang pertama relating atau menghubungkan, yang kedua experiencing atau mengalami, ketiga applying atau menerapkan, keempat cooperating atau bekerja sama, dan yang terakhir transferring atau mentransfer pengetahuan. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Dalam penerapannya, model pembelajaran kontekstual harus dirancang dengan perencanaan yang mencerminkan konsep dan prinsip pembelajaran itu. Ada 7 prinsip pembelajaran kontekstual yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu yang pertama konstruktivisme, kedua menemukan, ketiga bertanya, keempat masyarakat belajar, kelima pemodelan, yang keenam refleksi, yang ketujuh penilaian sebenarnya. Dengan menerapkan ketujuh prinsip tersebut, pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa mengaitkan pengetahuan yang mereka peroleh dengan pengalaman nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan hidup jangka panjang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.